Baik sobat-sobat siabah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini podcast kita dengan para mahasiswa UNIS di semester 1C akuntansi. Kita akan membahas tentang hibah, waris dan wasiat. Ya, topik kali ini sebenarnya ada 3 ya. Jadi yang satu tentang hibah, yang satu tentang warisan, dan yang lain adalah tentang wasiat. Semuanya sama-sama bicara tentang harta, yaitu harta yang akan beralih kepemilikannya dari seseorang kepada orang lain. Dan karena ini topik bersampir-sampiran, maka pembahasannya akan kita satukan dan waktunya juga tidak terlalu lama ya, karena memang tidak perlu terlalu mendalam pembahasannya. Baik, pada saat ini ada hadir 4 orang kawan kita ya, yang akan menemani diskusi pada saat ini. Dan sebelum kita mulai, maka sebagaimana biasa saya persilakan untuk memperkenalkan diri dulu. Baik, perkenalkan nama saya Siti Suryani, saya dari kelas 1C akuntansi. Perkenalkan nama saya Haur Afrowinanda dari kelas 1C akuntansi semester 1. Oke. Perkenalkan nama saya Ratna Putri Waluyo dari kelas 1C akuntansi. Oke. Perkenalkan nama saya Mia Susan Laini, saya dari kelas 1C akuntansi. Oke, baik, terima kasih. Mengapa pembahasan ini menjadi penting di dalam kuliah aspek hukum dalam ekonomi Islam? Oleh karena ini menyangkut harta, dan kalau kita tidak paham benar, seringkali harta itu justru menjadi sumber masalah yang kita ketahui dalam kehidupan masyarakat ya. Tentang warisan, tentang wasiat, tentang hibah, kalau tidak hati-hati itu bisa menjadi pemicu konflik. Kita tahu bahwa ada kasus-kasus yang sekarang juga masih in di televisi, di mana seorang anak menggugat ibunya untuk masalah warisan. Begitu juga dengan almarhumah Vanessa Angel yang kabarnya katanya itu hartanya ingin dikuasai oleh orang tuanya, padahal itu bapaknya bukan bapak kandung ya. Dan Vanessa Angel juga sudah punya anak ya, walaupun baru 1 dan masih kecil lagi. Ini perlu kita ketahui supaya jangan sampai kita itu menjadi tidak memahami, karena tentu saja bagi seorang yang mengaku beragama Islam, maka ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan oleh Allah di dalam Al-Quran itu menjadi suatu kewajiban untuk mentaatinya. Tidak boleh kita merasa bahwa mengaku beragama Islam tapi kemudian apa-apa diatur sendiri, tidak mau nurut kepada ajaran yang sudah digariskan, dan bahkan pembagian warisan atau hibah dan sebagainya tidak dijalankan sesuai dengan hukum Islam. Itu berarti konteks ini orang merasa lebih tahu dari Allah, membangkang atau mengabaikan perintah Allah. Ya berarti pastinya itu nanti akan ada konsekuensinya, ada pertanyaannya sendiri gitu. Karena kita yakin, saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa dalam aktivitas ekonomi Islam itu dijalankan bukan hanya di dunia saja tanggung jawabnya, tapi akan merembet, nanti akan menjadi pertanyaan, kenapa kamu melakukan ini ya, dan apa dasarnya. Makanya kemudian kita harus memahaminya, ketiga istilah tadi ya. Karena apa? Karena banyak diantara kita yang belum paham atau bahkan belum bisa membedakan antara hibah, wasiat dan waris ya. Karena itulah kita membahasnya sekaligus dalam hal ini. Yang pertama adalah masalah hibah. Hibah itu adalah pemberian sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Pemberian sesuatu di sini maksudnya adalah harta dari seorang kepada orang lain ya.
orang lain di sini bisa macam-macam golongannya ya, dimana ketika sudah terjadi ijab artinya sudah terjadi penyerahan, maka itu automatically peralihan kepemilikan berganti. Misalnya saya menghibahkan harta saya kepada seseorang, begitu saya sudah mengucapkan ijabnya, maka pemilikan secara agama itu beralih ke dia. Meskipun secara kenegaraan harus dikuatkan dengan akta notaris, dengan sertifikat balik nama dan sebagainya. Ya. Nah, di dalam hibah ini syarat utama yang berikutnya adalah dilakukan ketika si pemilik harta yang menyerahkan itu masih hidup. Jadi dia masih harus dalam keadaan sadar. Dia memberikan penyerahan itu tidak dalam kondisi yang sudah pikun atau dalam keadaan tertekan atau dalam keadaan yang membuat dia tidak sepenuhnya sadar. Jadi yang namanya hibah itu diberikan dalam kondisi yang masih prima meskipun mungkin dalam keadaan sakit. Yang jelas orangnya masih ada, orangnya belum wafat ya. Dia bisa memberikan kepada siapa saja, memberikan kepada anak-anaknya, memberikan kepada ponakannya, memberikan kepada pihak lain. Seperti misalnya nih, seorang bapak misalnya dia punya tanah ya, katakanlah 1 hektar. 1 hektar kan 10.000 meter ya. Anaknya katakanlah 8 ya. Kalau anaknya sedikit gampang baginya, tapi kalau 8 kan kita perlu bahas lagi. Katakanlah anak yang 8 itu kemudian dia panggil semua, dalam dia masuk keadaan sehat, tidak sakit, tidak apa, masih normal, tapi dia sudah melakukan pembagian. Anaknya itu masing-masing diberikan masing-masing katakan 500 meter, si A 500 meter, si B 500 meter, dan seterusnya sampai ke anak yang ke-8. Berarti kan 500 kali 8 baru 4.000 ya kan. Lalu dia berpesan bahwa nanti yang 1.000 saya serahkan untuk pembangunan masjid atau pembangunan sekolah atau rumah-rumah sosial gitu ya. 2.000 ya gitu ya, berarti kan sudah 6.000. Yang berikutnya lagi mungkin dia punya ponakan yang ikut dia gitu ya, dari kecil ikut dia atau dia sangat dekat, lalu diberikan juga. Ponakannya ada berapa, misalnya ada 10, dibagikan juga 10 kali, tentu beda dengan anak. Kalau anak 500, yang ini mungkin 200 kali 10 berarti kan udah 2.000, totalnya kan 8.000 semuanya tuh ya. Lalu dia mengatakan bahwa ini sisa 2.000 jangan dibagi-bagi karena saya masih hidup, dalam arti itu buat nafkah saya gitu. Nah, peristiwa seperti ini ya, pembagian seperti ini kepada orang-orang tersebut itu disebut sebagai hibah, pemberian ya. Cuma kalau dia dia testamen, dia nyatakan itu nanti akan berlakunya setelah dia nggak ada, itu disebut wasiat. Nah, jadi bedanya wasiat itu adalah ketika orangnya sudah tidak ada ya. Misalnya pemberian kepada 10 ponakannya, nanti kalau saya udah nggak ada kasih 200 yang nanti untuk masjid 2.000 meter, nanti kalau sudah nggak ada, itu yang dinamakan wasiat. Jadi wasiat itu peralihan kepemilikan harta dari seseorang pemilik kepada siapapun yang dia mau, lalu kemudian dia mengucapkan itu, dan itu berlakunya kalau dianya sudah meninggal dunia. Nah, yang dinamakan waris adalah kalau semuanya sudah dibagi, tinggal yang 2.000 ya. Nah, 2.000 inilah yang waris. Nah, jadi artinya anak itu nanti ya, yang anak-anak kandungnya ya, yang 8 orang itu akan mendapat bagian lagi dari warisan ini, dari yang 2.000 gitu. Tetapi tentunya setelah dikurangi kewajiban, misalnya ketika dia sudah tua lalu kemudian dia sakitan, dia harus dirawat, maka biaya-biaya itunya itu rumah sakitnya diambil dulu dari penjualan yang tanah sisa 2.000 itu ya,
setelah dikurangin tinggal berapa, nah sisanya itu harus dibagikan menjadi warisan. Kalau warisan itu berbeda dengan hibah. Bedanya di mana? Kalau hibah itu si orang pemilik dia bebas menyerahkan kepada siapa, baik kepada anaknya, kepada ponakannya, kepada yayasan, atau kepada pemerintah, atau kepada siapapun, terserah dia. Tapi kalau waris tidak bisa. Waris itu mutlak hanya bisa dibagikan kepada para ahli waris. Jadi tidak bisa yang lain. Dan warisan itu tidak berlaku wasiat. Jadi kalau misalnya warisan itu kemudian akan mengurangi, terus kemudian anak-anak yang seharusnya atau orang-orang yang seharusnya dapat bagian menjadi tidak dapat, maka tidak berlaku. Karena pembagian warisan itu sudah ditentukan di dalam Al-Quran. Siapa aja yang berhak? Satu, orang yang berhak mendapatkan warisan setelah dikurangi kewajiban tadi adalah jandanya, ya, istrinya. Istrinya keberapa? Semua. Jadi artinya kalau misalnya dia punya istri lebih dari satu, istri yang satu kan yang sah ya, yang katakanlah yang pakai nikah di KUA. Lalu ternyata dia diam-diam punya lagi yang lain, nikah siri. Syiratnya kan diam-diam tuh nikah, kan nggak ada orang nikah siri diramein ya, didangdutin nggak ada ya, pasti diam-diam ya. Nah ini istrinya yang lain ini sepanjang mereka melakukannya berdasarkan hukum Islam tetap dapat dia. Terus kemudian bagaimana kalau misalnya dari hasil perkawinan itu juga dapat anak? Dapat juga, gitu loh. Jadi warisan itu pertama adalah jandanya dulu. Jandanya itu yang saya katakan tadi, karena nikah sah berdasarkan ajaran Islam. Meskipun yang punya pegang kartu nikah cuma satu. Oke. Terus kemudian itu istri. Kalau yang meninggal dan meninggalkan harta itu adalah perempuan, berarti kan ada dudanya. Ya. Dudanya pasti satu loh, pasti cuma satu, nggak mungkin dua. Kan nggak boleh poliandri. Ya. Poligami masih dibolehkan dalam Islam, tapi poliandri nggak boleh. Kenapa? Ya karena perempuan nanti kalau poliandri adonannya jadi aduk-adukan, jadi kue jadi kan. Karena dia kan jadi campur-campur, ya kan? Nggak bisa sana perempuan tuh nerima dari berbagai macam laki-laki, nggak boleh. Poliandri tidak dibolehkan, tapi poligami boleh, asal adil gitu, paham ya? Asal adil boleh. Tapi kan syarat adil juga nggak gampang. Tapi kalau perempuan tidak dibolehkan, artinya kalau duda ya pasti cuma satu, gitu loh. Duda juga dapat bagian. Jadi istrinya, jandanya, dudanya dapat. Golongan pertama. Golongan kedua yang akan mendapatkan warisan adalah anak. Anak itu baik laki-laki maupun perempuan. Baik dari istri yang pakai nikah KUA maupun istri-istri syirik dapat anaknya. Gitu. Dan bagiannya pasti beda-beda dong, persentasenya beda, gitu loh. Anak laki-laki bagiannya adalah 2 kali anak perempuan. Kenapa? Karena anak laki-laki dia punya keluarga yang menjadi tanggung jawab dia nafkahnya. Sementara perempuan itu akan mendapatkan harta dari suaminya. Jadi Allah mengaturnya untuk perempuan separuh dari bagian laki-laki. Kalau kita berdasarkan akal sehat lalu kemudian nggak adil, berarti kita menentang peraturan tersebut dan kita mau baginya sama rata, ya terserah. Tapi saya katakan tadi kalau kita keluar dari yang sudah ditetapkan, berarti kita harus siap dengan konsekuensinya. Kenapa? Dalam Islam itu yang penting bukannya jumlah, bukan kuantitas. Kalau sama rata memang jadi sama bagiannya. Ya, tetapi udah keluar, udah melenceng, berarti itu sudah tidak sesuai. Ya, jumlah yang besar itu belum tentu membawa berkah karena tidak sesuai dengan yang diajarkan. Ya kan? Bisa saja orang mendapatkan bagian harta itu banyak. Ya, tapi kemudian rumah tangganya menjadi tidak tenang. Suami istri jadi cekcok terus, anak nggak nurut atau sering ke rumah sakit.
ya, atau hidup jadi nggak tentram. Ingat loh bahwa tidak hanya berdasarkan harta orang itu menjadi tenang. Kan orang yang dicari dalam hidup yang utama adalah ketenangan. Michael Jackson siapa yang nggak kenal, ya kan, semua seluruh dunia kenal, hartanya juga pasti berlimpah. Tetapi apa yang terjadi, dia nggak pernah tenang, bahkan sampai harus minum obat penenang karena nggak bisa tidur, ya, kelelahan. Orang kalau nggak bisa tidur kan capek kan, benar-benar kan. Dia minum obat itu sampai akhirnya overdosis, wafat, meninggal gara-gara kebanyakan obat penenang. Padahal di hidupnya ya apa yang udah kurang, harta berlimpah, nama kenal, semua orang tahu, semua orang hormat. Ya, berarti yang dicari di Islam itu bukan itu, ketenangan dalam hidup. Makanya kalau kita melakukan pengaturan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh apa yang kita yakini, ya insya Allah hidup kita menjadi tenang, hidup indah. Kalau mencari berkah kan itu kan, iya, Wali kan bikin lagu ya berdasarkan ajaran Islam, bukan yang ngarangan sendiri. Hidup indah kalau mencari berkah, memang kenyataan seperti itu. Jadi Islam sekali lagi tidak mementingkan jumlah. Dari awal kuliah kita saya sudah katakan, keuntungan sedikit nggak apa-apa kalau berkah. Makanya berdagang itu yang jujur kan gitu kan, jangan boleh nipu, jangan boleh tuker timbangan dikurang-kurangin, ya gitu ya. Juga tidak boleh berdasarkan mengambil haknya orang lain, haknya guru dan sebagainya, ya. Jadi golongan yang ketiga yang akan mendapatkan warisan selain dari janda atau duda atau anak perempuan dan laki-laki, yang berikutnya yang akan mendapatkan warisan adalah orang tuanya, orang tua kandungnya. Jadi kalau misalnya dia itu adalah seorang yang masih muda, udah punya banyak harta, lalu dia wafat, orang tuanya masih ada, orang tuanya juga berhak dapat warisan. Golongan yang terakhir adalah saudara-saudaranya. Jika si yang meninggal itu masih punya kakak, punya adik, laki-laki maupun perempuan, mereka juga dapat. Jadi golongan-golongan yang akan mendapat warisan itu sudah tertentu, nggak boleh di luar itu. Makanya tidak berlaku wasiat kalau untuk warisan. Tapi kalau untuk hibah boleh. Hibah itu boleh diberikan kepada siapa saja, kata tadi itu, kepada ponakan, kepada yayasan, ya. Dalam warisan tidak boleh, sudah ditentukan orang-orangnya. Bahkan prosentasi besarannya pun sudah ditentukan, tidak boleh keluar dari situ. Nah, seringkali kita ini ya karena wah nggak adil dan sebagainya, maka dibagi menurut ini sendiri. Ya terserah aja. Kita mau melakukan maksiat kayak apapun juga semuanya Allah terserah aja, tinggal nanti ditanya aja kok, pertanggungjawabannya seperti apa, kan gitu aja kan. Memang ada, kalau zaman nabi-nabi terdahulu ya iya begitu, pada bandal, pada durhaka langsung dibalikin ke negara, ya seperti zaman Nabi Lut, zaman Nabi Saleh, zaman Nabi Nuh, langsung banjir. Kalau nggak zaman Rasulullah Muhammad semuanya ditunda sampai hari akhir, sampai nanti di akhirat baru pertanggungjawabannya. Ya kita lihat banyak negara-negara yang luar biasa maksudnya, tapi malah pada terkaya, pada tentram. Justru itu jadi penguji iman. Kamu nggak nurut, tapi kok bisa tentram, nah ya kan, kok bisa kaya, kok bisa sejahtera gitu. Itu jadi ujian iman. Nah kalau kita kaitkan dengan kasus-kasus yang terjadi, misalnya Vanessa Angel tadi, kasusnya seperti apa? Pertama, kalau kita identifikasi permasalahannya, satu, si orang tuanya bukan orang tua kandung, dalam warisan nggak ada. Katanya Vanessa Angel pernah dalam satu podcastnya atau apa, dia berujar akan membagi kepada adiknya dan si bapak itu. Itu berarti hibah, boleh karena masih hidup Vanessa Angelnya, ya kan, masih hidup. Tetapi ketika itu sudah terjadi dan kemudian atas harta peninggalannya si bapak nggak punya hak. Berarti di sini dalam kasus ini yang masih ada ininya siapa? Yang masih ada haknya? Anaknya, atau dia orang tua kandungnya masih ada nggak kan misalnya? Mamanya masih ada, kandung. Mama kandungnya udah meninggal. Mama kandungnya udah meninggal. Bapaknya juga. Bapaknya masih ada katanya. Hah?
Bapaknya masih ada. Bapaknya ibunya udah masih ada nggak? Di situ di bapaknya tiri, Tiri nggak ada urusan, kandung. yang meninggal Nah kalau udah meninggal berarti yang ada sekarang kan hanya bapak tiri. Bapak tiri nggak berhak, tapi emaknya kandung berarti kan? Nah emaknya masih dapat. Terus saudara-saudaranya dapat nggak? Masih ada nggak? Kakaknya, adiknya masih ada? Anak cewek ada kali. Ada. Adiknya Vanessa, kandung. Kandung. Tiri nggak dapat. Artinya mungkin dari hasil perkawinan yang kedua ibunya dapat adiknya itu. Itu bisa dapat dihibah yang sebelum dia meninggal. Tapi ketika dia sudah wafat, dilihat dari kasus ini, berarti yang mungkin dapat hanyalah ibunya karena kandung dan anaknya. Itu aja. Karena yang kedua sebelah sini bapaknya tiri, adiknya tiri juga, berarti nggak dapat. Gitu. Perkara kemudian akan terjadi perebutan, bapaknya yang menguasai dan sebagainya. Ya ini dunia ya. Silakan aja, tapi kan saya katakan tadi semuanya juga akan ada pertanggungjawabannya. Karena yang namanya dunia bisa terjadi macam-macam. Kayak kasus yang semula tadi tuh. Ini kasus real terjadi ya. Tanah 10.000 dikasih ini 500, ini 500, ini 500. Kasih saya 2.000. 2.000 itu kan seharusnya menjadi warisan, di mana yang 8 dapat lagi dong. Ya kan? Karena itu anak kandung dia ya. Tapi kemudian sering terjadi bahwa yang di antara yang 8 orang itu punya muslihat sendiri. Muslihat sendiri artinya dikuasai sama dia, lalu kemudian dibalik namakan dia, kemudian dia jual dan uangnya diambil sendiri. Itu banyak kayak gitu. Itu jelas itu mengangkangi atau katakannya merampok harta saudara-saudaranya. Di kehidupan dunia silakan aja, tapi ingat itu ada hak milik dari saudaranya, ada hak milik dari anak-anak si bapak tadi yang seharusnya dibagi lagi. Yang tadi kan sama-sama dapat semua, yang 8. Termasuk dia tuh. Termasuk dia udah dapat dalam bentuk apa? Hibah kan? Nah, lalu kemudian si bapaknya meninggalkan tanah 2.000. Yang artinya 2.000 itu seharusnya dibagi berdasarkan hukum waris, termasuk untuk yang 8 tadi. Karena kan dalam hukum waris kan tidak seperti hibah tadi yang bebas kemana aja, ya kan? Jadi kalau misalnya orang itu pengen nyumbang ke masjid, pengen ini, itu hanya di wasiat. Jadi perbedaan utamanya adalah kalau hibah itu dilakukan pada waktu si pemilik harta masih hidup dan dia bebas membagikannya kepada siapa saja. Kalau dia katakan bahwa nanti berlakunya itu kalau saya udah nggak ada, itu berarti jadi wasiat. Itulah. Sedangkan warisan itu tidak bisa sembarangan dibagi karena sudah ada golongan yang berhak, yang lain tidak berhak. Gitu. Andai kata ada omongan dari warisan tidak boleh, wasiat tidak berlaku di situ di warisan. Wasiat tidak berlaku di warisan, di hibah boleh. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat kasusnya seperti yang tadi Vanessa, ya berarti yang jelas kalau berdasarkan hukum Islam yang berhak mendapatkan warisan hanyalah anaknya dan ibu kandungnya. Bapaknya tiri nggak berhak, adiknya tiri tidak berhak. Gitu. Kecuali Vanessa punya kalau misalnya Vanessa kemudian misalnya ya dia pernah nikah juga tapi sama duda gitu, anak 10 misalnya duda tua dong itu mah. Dudanya punya anak 10 gitu, dapat nggak anaknya? Dapat. Ini harta anak-anaknya dari suaminya, bawaan suaminya. Ada. Perlu diketahui bahwa di dalam pernikahan itu sebenarnya ada 2 jenis harta ya. Satu harta misalnya si A dengan si B nih ya, mereka sama-sama bujangan tapi sama-sama tajir gitu ya. Sama-sama tajir, yang satu punya villa, yang satu punya kapal pesiar, wah sama-sama keren kan. Lalu mereka menikah, itu namanya harta bawaan. Ketika mereka cerai lagi, itu harta masing-masing dibawa lagi gitu. Tapi ada jenis harta dalam pernikahan namanya harta gonogini, yaitu harta yang diperoleh selama masa pernikahan. Jadi misalnya si A dengan si B ini selama masa pernikahan kemudian mereka sanggup bikin usaha, mendatang keuntungan, misalnya bikin pabrik, bikin hotel dan sebagainya. Dan itu terjadinya selama masa pernikahan. Ketika mereka bercerai,
ya, maka ini harta harus dibagi rata antar dua orang itu. Jadi kita bedakan harta gonogini dan harta bawaan. Ya. Harta bawaan mutlak punya yang bersangkutan, tapi kalau harta gonogini harus dibagi karena itu diperoleh selama masa pernikahan. Gitu. Berarti dalam hal warisan ini gimana nih? Harta bawaan. Harta bawaan kalau dalam warisan tentu si emak, si ibu dia berhak dong membagikan kepada anak dan golongan pewarisnya, termasuk juga suaminya. Yang meninggal suaminya berarti istrinya dapat dan anak-anaknya juga gitu. Jadi kalau misalnya dua-duanya tajir, anaknya dapat 2 kali dari ibu, dari bapak dapat juga dari harta bersama. Wah, keren tuh anak nambah kaya aja. Iya, dapat 3 kali berarti dia. Gitu. Oke, saya kira hanya itu saja yang perlu kita bahas, perlu kita pahami dari masalah hibah, wasiat dan waris. Meskipun singkat bisa dipahami ya, bisa dibedakan ya. Apa itu hibah, apa itu wasiat ya. Wasiat ini bukannya Aladin lampu wasiat, bukannya. Nah, wasiat terus kemudian juga waris, yang terutama waris. Oke, ada pertanyaan nggak? Satu aja kalau mau tanyakan. Terus ini nggak ada? Ada? Belum ada? Baik, apalagi kamu udah nggak konsen kali ini. Karena udah harus balik lagi. Baiklah, saya kira demikian saja yang bisa kita bahas pada hari ini tentang hibah, wasiat dan waris. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk menambah pengetahuan ya, dan juga bagi teman-teman yang lain yang ikut nonton video ini. Banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ku dapat kabar tentangmu. Kau telah pergi dan takkan kembali